rekan-rekan CGP hebat. Hari ini saya dan teman sejawat saya akan melakukan kegiatan supervisi, di mana pertama-tama saya akan melakukan praobservasi. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan mengenai pembelajaran yang akan dilakukan ketika observasi. Selamat pagi Miss Eva. Selamat pagi Miss Febri. Gimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan baik. Oke, syukur baik-baik saja ya. Pada kegiatan kali ini saya akan melakukan supervisi, tetapi sebelumnya sekarang ini kita akan melakukan praobservasi, di mana saya akan mengajukan beberapa pertanyaan mengenai pembelajaran yang akan Miss Eva lakukan di kelas. Kegiatan ini bertujuan agar Miss Eva nanti lebih siap mengajar di kelas dan lebih percaya diri. Jadi nanti saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Miss Eva. Apakah boleh? Boleh Miss Febri. Dalam pembelajaran nanti, tujuan pembelajaran yang akan Miss Eva capai itu seperti apa? Tujuan yang ingin saya capai adalah murid bisa menghargai perbedaan identitas diri di keluarga dan di teman-temannya. Mereka juga bangga dan tahu kalau mereka memiliki bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia, juga untuk mengidentifikasi lingkungan di mana mereka hidup, yaitu merupakan bagian dari negara Republik Indonesia. Oke, terima kasih. Untuk materi yang akan Miss Evan sampaikan itu adalah tentang identitas diri, alamat tempat tinggal, wilayah NKRI ya, Miss? Iya, betul Miss. Oke, kemudian untuk pengembangannya nanti, apa yang ingin Miss Evan mau kembangkan dari murid? Jadi nanti saya akan menekankan pada keterampilan dan kerjasama kelompok antar murid. Jadi nanti mereka dibagi menjadi 6-7 kelompok anak, dan mereka akan bertanya identitas diri seperti mereka sesuai dengan suku, budaya, dan bahasa, agama, kepercayaan yang mereka masing-masing miliki. Oke, jadi di sini Miss Evan akan menekankan keterampilan murid saat bekerjasama dalam kelompok ya? Iya, benar Miss. Oke. Selanjutnya, dalam pelaksanaan pembelajarannya nanti, jenis model pembelajaran yang seperti apa yang Miss Evan inginkan? Saya akan menggunakan problem based learning atau PBL. Oke. Jadi Miss Evan di sini akan menggunakan pembelajaran model problem based learning, di mana pembelajaran ini akan berbasis kepada masalah-masalah yang akan dimunculkan, dan tentunya nanti dalam pembelajaran tersebut ada sintak-sintak dari PBL itu ya? Iya, benar Miss. Kemudian untuk strategi pembelajarannya itu nanti misalnya strategi pembelajarannya itu seperti apa? Jadi saya akan menerapkan strategi pembelajaran berdiferensiasi seperti yang kita tahu ada di kurikulum Merdeka. Maka dari itu saya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi itu dalam kontennya dan juga dalam proses belajar mengajarnya. Oke. Jadi kalau untuk diferensiasi proses nanti akan seperti apa, Miss? Kalau untuk berdiferensiasi nanti saya akan memetakan murid. Jadi berdasarkan kepada pemahaman murid dengan pemahaman yang baik, murid yang berpemahaman cukup baik, dan murid yang mungkin dengan pemahaman yang kurang baik. Jadi murid pun nanti akan mendapatkan tugas yang berbeda-beda. Oke, baik, di sini berarti untuk diferensiasi prosesnya nanti Miss Evan akan memetakan pemahaman pembelajaran murid, yaitu pemahaman yang baik, cukup baik, dan kurang baik. Begitu ya? Iya, betul. Dan untuk diferensiasi kontennya nanti bagaimana, Miss? Murid akan menggali informasi tentang suku, budaya, kepercayaan, dan menjadi ciri khas identitas diri masing-masing. Dan itu bisa dilihat dan mereka akan mendapatkannya dari teks, bentuk video, bahkan saat mereka mewawancarai teman satu kelompoknya. Jadi setelah itu semua, maka kemudian mereka berbagi informasi tersebut dan juga membaginya dengan kelompok-kelompok yang lain. Oke, baik. Berarti sesuai pembelajaran murid ya, Miss? Iya. Mungkin kalau murid yang pemahamannya baik bisa diberikan dalam bentuk teks, dan demikian sebaliknya. Betul. Iya, benar Miss. Oh, berarti nanti untuk penilaiannya itu seperti apa? Jadi untuk penilaiannya saya akan melakukan tes tulis, materi yang sudah saya jelaskan nanti, terus dari tugas-tugas yang mereka sudah kerjakan. Saya juga bisa menilai dari sikap mereka saat mereka melakukan diskusi dan saat mereka ada di kelompok masing-masing. Oke, berarti Miss Eva nanti akan mengobservasinya, dan untuk sasaran kelasnya ini untuk kelas berapa? Untuk kelas 3. Oke,
Jadi sasarannya adalah untuk kelas 3 dan dalam pembelajaran nanti itu pada jam keberapa? Jam ke-7 dan 8, jam terakhir, Miss. Oke. Kalau untuk pelaksanaannya pada hari apa, Miss? Untuk pelaksanaannya saya akan melakukannya di hari Senin. Saya mengajukan beberapa pertanyaan kepada Miss Evan agar nantinya saya tahu arah pembelajarannya Miss Evan itu seperti apa nanti di kelas. Karena nanti saya akan memantaunya, tapi saya harap Miss Evan tidak usah grogi atau anggap tidak ada orang di kelas gitu ya. Jadi mengajarlah seperti biasa. Dan saya berharap pada hari Senin nanti pada jadwal observasi itu Miss Evan bisa melakukan secara maksimal sesuai apa yang Miss Evan harapkan tadi di awal sesi saya bertanya. Dan saya berharap semua bisa teramati dengan maksimal. Saya berharap nanti ketika proses observasi semua bisa teramati dengan baik. Dan nanti kita akan bertemu lagi pada hari Senin ya, pada jam ke-7 dan ke-8 dalam kegiatan observasi. Setelah kegiatan observasi tentu saja kita akan melakukan yang namanya kegiatan pasca observasi. Jadi setelah Miss Evan mengajar, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan apa yang Miss Evan rasakan setelah mengajar. Jadi seperti itu ya Miss Evan. Iya. Oke, terima kasih atas waktunya hari ini. Miss Febri. Iya, sama-sama. Terima kasih. Berarti today we have how many students? 18. Okay, because we're gonna make some games, so Miss Evan needs to know, yeah? And then, can we start it? We need to pray before we start our lesson. Who is the leader? Yeah. Okay, yeah, let's go. Let's pray. Just pray. Good morning, oh God. Gitu ya. Pray, let's pray. Okay, my friend. Menunjuk dulu, oke? So, can we start it? Ada tadi this kind of stuff. Tunggu ya. Let's just check it. Welcome back, friends. Subscribe. Okay. So you don't need to subscribe. Just Like this. All right. Just raise your hand. Guys, rulesnya raise your hand first. Angkat tangan dulu. And then I'm gonna point of you. Let's start with these ones. I believe Sally know this one. What is that? Because there is someone who feels so hot. There is the jadi adalah hot. Yes. Iya, maksudnya judulnya feel so hot also. Okay, next one. Remember, raise your hand first. 3, 2, 1. What do you think? Sebenarnya ada waktunya. Just wait for the time. Okay. Wait and then raise your hand. Gitu ya. Hot dog. Wait, thinking dulu. Oke, nanti di sini. Nanti waktunya.
just a different story ya. What is that? Okay, what is that, Alena? Hamburger. Not yet. Hamburger. What do you think? Chinese New Year. Okay, let's see. Bener nggak ya? It's a moon and cake, so it's called. Don't worry. Sometimes we call it also moon cake, right? When you do like the Chinese New Year, you have the moon cake. Yeah. But sometimes you also have moon pie. It's okay. It is different. Not too different. Do you remember the last meeting? You have your handout also, and we discussed about some of traditional house, traditional clothes. Do you remember the baju bobo? And then the house that come from Papua and traditional food. Also we have traditional weapons. So all kind of things. Coba, Miss Evan want to know a little bit about this kind of things ya. Coba apa yang you remember about the traditional music instrument? Do you remember? Do you remember one or two music instrument stuff? What is that? What is that? Okay, the second one? Angklung. And also the other one? Good job. And then? Iya, betul. And then what do you have? Sasando. Ya, kayak ya bukan stadium. Yes? Diva. Very good. Yes. Kolintang is come from the wood. And also, do you remember one or two weapon that come from Indonesia? The weapon. Keris. When you use traditional clothes from Indonesia, it's gonna be here, right? Yes, Leroy? Pedang. It's a celurit. That's what you mean? They come from Madura. Ya, bukan yang pedang samurai ya, dari Jepang dong, from Japan. It's gonna be celurit, yes? Yes. From Daya, of course, there is some kind of Leroy. Can you please pay attention? Thank you. And also, do you still remember some of traditional clothes? At least from East Java, dulu from Java. What would we call the girls with the kebaya? And then the boy one? Beska. And also from Makassar. What is that? Iya, without H ya. Jadi namanya adalah Dongi. Baju apa barusan? Traditional clothes. Oh, berarti Domi nanti disuruh review again ya, one more time. Ada namanya baju apa tadi Helena? Jelasin ke temennya forget. Baju bodoh come from? Good job. The hand and listen carefully. And how about from Java? Baju tradisional doang. Masa lupa baju tradisional dari Java? Gimana kita? Batik. Batik itu national heritage ya. Ya, apa nah? Kebaya. Kailan kasih tahu dong dulu. Kebaya. Kalau boys ya? Yes. Nah, karena dia punya apple. Ya, very good. Pinter semua. Now traditional house. No one play with anything else. Nanti ada waktunya kalian to do the game and also make the group segala macam ya. Jadi hari ini coba kita bicara tentang baju sudah. Traditional house. Kalian ingat gak kalau yang bentuknya kecil terus banyak jeraminya from Papua, what can we call it? Yes, Honda gitu ya, sama Elena yang baru. And then how about ada lagi rumah gadang. Pernah nggak bisa bilang gitu? Rumah gadang. Yeah, very good. Can I help you with that one? Yes, of course. Okay. Jadi ada yang namanya rumah gadang. So you remember all those stuff. And right now, listen to Miss Evan. Miss want to ask you something. Miss, kenapa sih Miss? Kok aku semuanya kelas 3 ini harus mengerti dan harus belajar tentang all those traditional things? Kenapa?
jawab nggak sama Miss? Kayak kita ini motonya apa sih, Bineka? Tunggal Ika. It means that even though it means we have a lot of culture. Supaya kita tahu kalau Indonesia is a very rich country and make you proud as Indonesian, bener gak? Bikin bangga. Oh iya ya, ternyata traditional food-nya bukan cuma itu aja, ada banyak. Oh ternyata makanan, nah ini makanan Miss mau nanya nih, Miss lupa. Kalau traditional food pasti semuanya pada ingat nih. Traditional food from East Java. Rujak cingur dari mana? Rujak cingur dari Rujak cingur, yes Beren. Surabaya. Onde-onde dari iya Jawa Timur, tapi di mana? Mojokerto. Masa orang Mojokerto nggak pernah lihat onde-onde? Kalau bisa bertanya lagi, empek-empek dari mana? Loh, itu kalau Jogja itu punya empek-empek dari Papua. Loh, Papua salah duduk Palem. Baru aja dibilang makanan pasti ingat. Kalau soto, bisa mungkin dari mana? Soto Timur. Benar. Apa itu tapi? We have soto Madura. Benar. Banyak yang lainnya makanannya. So, artinya kalau misal belajar ini, you understand how rich is your country, dan itu akan bikin kamu proud to be Indonesia. Oh iya bener ya Miss, ya aku harus bangga karena kita punya beragam macam hal di Indonesia. Yes. Hah? Are you sure Indonesia kecil? Loh kan Asia kontinen benua, kita kan country. Kalau itu aja kita udah the largest. It's okay, we don't just want to explore. Sama Singapura aja besaran mana Indonesia? Indonesia Singapura cuma kecil banget, nggak sampai sejawa. Kita cuma one island udah segede itu. So we know our country is so big and wonderful. Iya kelihatannya kecil because on the map, right? It's not on the map. Oh iya sudah pernah ditunjukin, very good. You want us to see, nanti kita akan tunjukkan, right? So you understand now and who ready to explore more about the traditional stuff? Raise your hand. Bisa bagi kelompok ya. Kelompoknya already in my hand, sudah di tangannya Miss Nova. Jadi tidak boleh memilih-milih lagi. We have some team di sini. Kita punya tema. Sorry, ya turunin tangannya. Capek nanti ya. Oke, so wait. Sebentar aja. Ada yang pernah lihat gambar-gambar ini? Pernah dilihatin Miss ya baju-baju tradisionalnya? Nah, tunggu ya. Ini adalah hal yang harus dilakukan oleh one group. Mbak Tisa kan boleh divide you into some group. Yang dipanggil boleh nggak berdiri and then berada di sebelah kanannya. Oke? Okay? You ready for that? So you just need to bring your pencil and eraser. Oke? Okay? Cuma itu aja. Nanti kita akan tunjukin tempat-tempatnya and then you can just correct it. So it's gonna be jump to the group one. Kita punya Kalista. Here. So there with pencil and eraser. Ya, mejanya bersih dulu, mejanya di clean dulu, bersih karena di activity clean. Oke, we have Cia. Oke, saya diam dulu ya mejanya karena your friend gonna sit there baby. We have Elena. Ya, jadi ada Cia, Elena, Quincy, and Evelyn, Darren, Leroy, and Nathan. Oke, so this group berjalan dulu. Oke, guys, for this group itu bisa
menjadi wartawan yang baik. Jadi maksudnya gimana, Miss? So I will give you a piece of paper yang ini nggak apa-apa. You gonna write di bagian yang kosong. Yang lain bisa diam dulu. Just listen to your friend. Robi bisa do cooperative things. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, right? Jadi dua-dua. Maybe Elena gonna be interview siapa? Ya, Kalista. You just need to ask apa yang waktu dulu Miss ajarin. What is your name? Where are you coming from? Right? Yeah. Where are you coming from? And then which place do you live in Indonesia? Nah, and what is your tribes? Remember that one? Ya kan? Remember the tribes? I'm from Java. And then I'm from Kalimantan and many other things. We gonna make it like this ya. Elena yang akan tulis, okay? So one person, it's okay. You use this one. Ya. So Elena asking your friend in this part, and then you gonna be answering asking Elena di sini. Jadi satu ya. And then Queen you gonna go with Darren, okay? Sebelahnya siapa? Evelyn ya. Ya. You just ask Evelyn. Evelyn the name Sofia ya. Aku mau suruh dia buka handle. Oke, Bali, let's check. Bali, Bali. Dan bahasanya adalah apa bahasanya? Makanan khasnya yaitu terus dan satu lagu tradisionalnya guys, sudah. Leroy, you need to be serious, Leroy. Why? Because if you not serious, nanti yang nilainya Miss cuma kasih ke temennya aja. Iya, nanti nilainya Miss yang kasih ke satu temennya aja. All the two right? Good job. Oke, after this group yang sebelahnya. Tinggal ya, nanti ya. Kalau misalnya kita bilang dan, berarti nanti Jojo, and then the third is also Pia. And then itu yang suruh maju. Oke, even though you are group, you have to go one by one. Oke ya. Loh, kenapa? Kan itu aja udah already. What tribes are you come from? What language do you use? What is your traditional? Good. Kalau traditional song, ingat gak dari Java apa? If you playing something, di belakangnya ada sesuatu. Nah, and dance, jai. Oh boleh gak? Atau remo? Remo is Java. Okay, just ask this kind of thing. Ayo, mulai tanya jawab ya. I give you time. Okay, for the second group, the second group adalah your group, right? Okay, the second group is you, oh yeah, but it's okay. You gotta have the other things ya. Because ini ada only one, and we need to do something that have to have.
berdua ya, maju ya. You're gonna go with Oke, this group dengerin this baik-baik. Ini agak lebih important ya, karena group ini akan melihat videonya. You gotta see something. Terus kamu nanti harus jadi oke. Jadi nanti di dalam videonya itu terdapat apa saja ya? Terdapat apa saja? Boleh tulisin balik cepat. Boleh ditulis apa saja. Indonesia memiliki banyak keberagaman. Contoh keberagaman Indonesia Boleh dong. budaya, bahasa, It's not for 1 and 3 ya. It's for itu. dan kesenian dasar. Ada banyak suku di Indonesia. Contohnya, ada suku Batak di Sumatera Utara, suku Sunda di Jawa Barat, suku Betawi di DKI Jakarta, suku Dayak di Pulau Kalimantan, suku Asmat di Pulau Papua, dan masih banyak lagi suku lainnya di Indonesia. Oke, ini grup 2 ya. Perhatikan cerita berikut. Listen. Udin memiliki banyak teman. Mereka berasal dari daerah yang berbeda di Indonesia. Ayo kita kenalan dengan mereka satu persatu. Radit berasal dari Sumatera Utara. Dia berasal dari suku Batak. Bahasa yang digunakan sehari-hari adalah bahasa Batak. Yang tradisionalnya dikambung. Contoh lagu tradisional dari Sumatera Utara yaitu Butet. Dan contoh tarian tradisionalnya Tari Potro. Sedangkan berasal dari DKI Jakarta. Sukunya adalah Sumatera. Bahasa yang dia gunakan sehari-hari adalah bahasa Betawi. Makanan tradisionalnya makanan contoh lagu tradisionalnya contoh tarian tradisional You just 2 or 3 tracks ya. ketika menari para penari memakai topeng. Kita beralih ke penyanyi yang ketiga, bagaimana Tis. Dia berasal dari Jawa Barat. Ingat ya, kalau nggak ingat sama sekali, you cannot put anything in Bahasa yang your place. digunakannya adalah bahasa Sunda. Contoh makanan tradisionalnya yaitu karedok. Dan contoh lagu tradisional dari Jawa Barat yaitu Manuk Dodol. Jawa Barat juga memiliki contoh tarian tradisional yaitu tari jangkrik. Oke, thank you.
Walaupun mereka berbeda, mereka tetap lembut dan bangga dengan budaya mereka sendiri. Mereka tahu menunjukkan toleransi. Two more minutes, we will discuss. Lagi. Oke, finish ya. Let's discuss nih. Loh, nggak apa-apa bisa lagi berwakilan. Finish. My turn is right.
punya misalkan kayaknya yang di belakang nggak tahu sama sekali grup moto Indonesia. We say that we have a different culture, traditional food, traditional language. Berarti itu kita punya yang namanya moto apa? Berarti artinya Bhinneka Tunggal Ika apa? Even we are different, we are one. Berarti nggak apa-apa nggak kalau punya beda-beda suku? Saya tanya, tadi yang dari Jawa sukunya namanya suku apa? Suku Jawa atau bukan kalau dari Jawa? Siapa tadi yang tulis Jawa? Elena? Kalau misalnya temennya sukunya dari mana? Kalau Jawa berarti sukunya Kalista dari apa berarti? Dari Jawa kan? Terus bahasanya selain bahasa Inggris, bahasa Indonesia, traditional language-nya apa? Bahasa Jawa. Kalau Sunda itu berarti dari Jawa Barat. Terus kalau Batak tadi, temennya dari grup sini bilang, Miss dari Batak, punya tarinya bukan remok, bukan juga tari jaipong, tarinya namanya tortor. Jadi itu different thing, but it's a part of Indonesia. Itu tadi Leroy bahasanya kenapa? Leroy kenapa kayak gitu? Leroy mau ngomong sesuatu. Kan bisa kan lagi explain. Ya kan? Leroy tadi nulis siapa? Wawancara siapa Leroy? Leroy tadi wawancara siapa temennya? Wawancara temennya siapa Leroy tadi? Yang ditanyain pertanyaan sama Leroy siapa? Iya, ketemu apa sama temennya? Temennya dari suku apa? Java kan? Terus language-nya apa? Traditional food-nya apa? Apa traditional food-nya berarti guys? Kalau from East Java misalkan bisa bilang traditional food-nya apa? Ode-ode boleh karena kita Mojokerto Runcing boleh nggak? Boleh. Nah, berarti kelihatan ya mana yang serius jawabnya dan mana yang tidak. Nanti each of you juga punya different point. Walaupun satu grup poinnya tetap buat misalkan juga beda. Ya, misal contoh nih dari grupnya Leroy. Oh, misalkan tahu 5 di antaranya grupnya pasti dikasih plus 5. Leroy dari tadi di situ ngapain aja ya? Bisa akan think dan akan coba nilainya itu kira-kira same atau different ya? It's up to Miss right? Tapi kamu semua udah tahu apa itu yang menjadi tribes and apa tadi? Culture dari Indonesia. Nanti semuanya dirangkum lagi and then the next meeting we gonna say and do the same thing. Maybe we have test, we don't know. Ya, misalkan akan punya tes, misalkan nggak tahu. So that's all for today. Misalkan gonna teach in other class, you can just close it. And I'm so grateful for today. Kalian melakukannya sangat baik. Semuanya kerjasamanya juga baik ya. Kumpulin di satu grupnya aja. So I appreciate you do it. I'm proud of you and see you next time. Bye. Oh iya, kita berdoa dulu ya. Thank you. Oke. Thank you God for class today. Thank you God for everything. Thank you God for class today. Thank you God for everything. Selamat pagi, Miss Febri, Miss Evan. Oke, untuk kali ini saya sebagai observer dalam kegiatan coaching, Miss Febri sudah siap hari ini untuk melakukan coach kepada Miss Evan? Sudah. Oke, baik kalau begitu Miss Febri kami persilakan untuk melakukan diskusi coaching dalam rangka supervisi akademik. Oke, monggo kami persilahkan. Ya, terima kasih Bu. Lagi Miss Evan. Lagi Miss Febri. Terima kasih sudah menyempatkan waktu hadir dalam kegiatan pasca observasi ini. Pada kegiatan kali ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan mengenai pembelajaran atau proses pembelajaran yang Miss Evan sudah lakukan di kelas. Nah, sebelum itu saya ingin menanyakan bagaimana perasaan Miss Evan setelah melakukan pembelajaran tersebut. Setelah melakukan pembelajaran perasaannya lumayan puas ya Miss, lumayan karena mungkin pasti banyak hal yang masih harus diperbaiki dan masih belum
baik. Untuk ketika Miss Evan itu mengajar dan ada supervisor, nah gimana perasaannya? Oh ya, mungkin karena walaupun kita sering mengajar, pasti kalau ada supervisi atau supervisor pasti ada awalnya sedikit tegang ya Miss ya. Tapi setelah itu sih lumayan lancar setelahnya. Oke, mungkin pada awal-awalnya Iya, saja tegang betul. karena sudah terbiasa, jadi sudah ini lancar ya. Lancar. Oke, di sini untuk model pembelajaran sesuai dengan catatan saya di sini model pembelajaran PBL sudah terlaksana dengan baik, Miss Evan. Iya, jadi kemarin proses belajarnya itu kan sesuai dengan rencana pembelajaran ya Miss. Kita belajar tentang diferensiasi dan sesuai dengan apa yang dilakukan, kita memberikan beberapa diferensiasi konten. Jadi ada beberapa gambar-gambar, juga ada beberapa video, diskusi bersama. Anak-anak juga dipisah atau misalnya digolongkan menjadi beberapa grup supaya bisa lebih berjalannya proses belajarnya itu. Oke, sesuai ya. dengan- Di sini juga di catatan saya juga sama seperti apa yang Miss Evan sampaikan. Miss Evan juga sudah mengkelompokkan anak-anak dan mengajak anak-anak untuk berdiskusi walaupun anak-anak masih kelas rendah ya. Iya. Jadi di sini terkhusus di sini sudah terlihat untuk sintak-sintak PBL-nya, anak-anak sudah mau berani berdiskusi walaupun mungkin punya keterbatasan karena masih kelas rendah ya Miss Evan ya. Jadi kemarin dari proses pembelajaran itu hambatan, mungkin ada hambatan yang Miss Evan temui. Iya, jadi hambatan mungkin ada pada persiapan anak-anak ya Miss, seperti Miss Febri tadi bilang, mungkin karena anak-anaknya masih kecil, jadi mereka itu masih belum bisa terlalu fokus dan mungkin kita bisa ingetin berulang-ulang kali gitu. Jadi harus diingetin Iya. berulang-ulang ya. Beda dengan anak yang kelas besar, kita cuma kasih sekali, 2 kali, Betul. mereka sudah paham. Iya. Oke. Nah, di sini selain kendala tersebut mungkin ada kendala lain yang muncul dari anak-anak. Iya, selain mungkin mereka susah fokus, mungkin ada juga beberapa anak yang misalnya gitu masih bingung ya Miss Febri, karena mereka kan kelasnya masih kelas kecil, mereka bingung bagaimana cara untuk berdiskusi atau mulai diskusi tadi, atau mereka kurang berani gitu. Cuman tidak semua, ada beberapa aja di antaranya gitu. Mungkin mereka bingung memulainya seperti Dari apa. Oke, jadi mungkin dalam kelompok tersebut mungkin hanya anak-anak yang Beberapa yang bisa dan itu saja yang aktif aktif. Iya, ya. betul. Oke, dari hambatan-hambatan tersebut kira-kira bagaimana cara menyikapinya, Miss Evan? Iya, mungkin saya ngerasa juga kalau di situ saya kurang memaksimalkan anak-anak ya Miss ya, dan fokus pada prosesnya aja tapi nggak melihat satu persatunya anak. Jadi dari hambatan tersebut mungkin saya akan lebih mempersiapkan diri dan lebih bisa melihat anak secara keseluruhan. Jadi bisa merangkul mungkin anak yang jauh lebih tidak aktif dan bingung dan kurang fokus. Jadi akhirnya semuanya bisa merata sama-sama gitu untuk bisa melakukan proses pembelajaran dengan baik. Oke, wow, Miss Evan, berarti di sini merangkul anak-anak mungkin yang kurang bisa menjadi lebih aktif Betul. lagi ya. Oke, dari hambatan-hambatan tadi, kira-kira solusi untuk hambatan atau kendala yang Miss Evan alami itu bagaimana? Ya, mungkin nanti sama seperti yang saya bilang sebelumnya, ada keyakinan pembelajaran. Jadi nanti kita lebih fokus lagi mungkin kepada anak. Itu bukan berarti tidak fokus pada yang lainnya, tapi fokus pada anak yang kurang bisa aktif dan fokus. Jadi kita lebih merangkul mereka lagi dan membuat mereka lebih nyaman mungkin dengan proses pembelajarannya, dan berusaha untuk ya bikin diskusinya senyaman mungkin untuk anak-anak seusia mereka juga. Gitu. Oke. Ya. Baik, di sini berarti Miss Evan akan membuat keyakinan kelas mungkin ya sebelum melakukan pembelajaran dengan anak-anak. Setelah itu lebih mengajak anak-anak atau merangkul yang belum aktif bisa menjadi aktif sehingga suasana dalam kelompok itu menjadi hidup ya. Iya, Jadi betul. tidak ada yang diam, Dan tidak ada yang aktif saja. Oke. Jadi di sini Miss Evan juga dalam catatan saya sudah menyampaikan beberapa solusi dari hambatan-hambatan yang Miss Evan hadapi di kelas, dan mungkin kira-kira untuk tindak lanjutnya dalam proses pembelajaran. Jadi mungkin
kapan Miss Evan akan melakukan memperbaiki dari hambatan-hambatan yang terjadi nanti kapan? Iya, jadi rencananya mungkin pada pertemuan berikutnya ya Miss Febri, karena kan sudah dievaluasi, jadi bisa menggunakan semua apa yang didapat pada evaluasi itu supaya bisa lebih baik lagi di pertemuan berikutnya. Wah, sangat luar biasa Miss Evan. Apa yang Miss Evan sudah lakukan kemarin dan tindak lanjutnya nanti yang akan Miss Evan lakukan di sini, mulai dari secara umum dari pra-observasi dan observasi sudah dilakukan dengan baik, dan pembelajaran berdiferensiasi sudah terlihat, dan model pembelajarannya problem based learning juga sudah, Miss Evan juga sudah menyampaikan tujuan pembelajaran di awal dan beberapa hambatan yang sudah Miss Evan alami dan sudah memberikan solusi terhadap hambatan-hambatan tersebut. Baik, saya kira sudah cukup ya untuk pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya terkait untuk pertanyaan-pertanyaan terkait pembelajaran yang kemarin. Mungkin dari Miss Evan ada hal-hal yang ingin Miss Evan sampaikan. Ya, saya mengucapkan terima kasih untuk semuanya dan juga hasil evaluasi ini pastinya sangat berguna ya Miss. Jadi saya bisa tahu dan bisa menjadi lebih baik lagi dalam proses belajar mengajar, sehingga itu semua akan menjadi baik juga bagi peserta didik sudah pasti harusnya, dan juga saya juga dapat kayak ilmu yang baru begitu. Oke, terima kasih Miss Evan. Mudah-mudahan apa yang sudah Miss Evan rencanakan bisa terlaksana dengan baik, dan proses pembelajaran selalu berpihak kepada murid ya Miss Evan. Terima kasih Miss Terima kasih, Miss Evan. Febri.